Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sifat man yahmilu hammal akhirah, yakni sifat atau ciri-ciri orang yang memendam keinginan kepada kehidupan akhirat. Satu sifat sudah kita jelaskan, bahwa di antara ciri para perindu surga Allah adalah islahun nafsi. Mereka selalu berusaha untuk memperbaiki diri mereka, zahiran wa batinan, baik secara lahir ataupun secara batin. Di dunia manusia dihukumi dengan zahirnya, sedangkan di kehidupan akhirat manusia akan dihukumi tidak hanya dengan zahirnya saja, tapi juga dihukumi terkait dengan batinnya. Maka seorang mukmin yang memendam kerinduan yang begitu besar terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berusaha memperbaiki lahir dan batinnya saat dia di dunia, sehingga dia selamat dan bahagia di kehidupan akhiratnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya di antara sifat para perindu surga, al-muhasabatud daimatu lin-nafsi. Orang-orang yang merindukan kehidupan akhirat itu, mereka senantiasa berintrospeksi diri, muhasabah diri. Muhasabah itu hitung-hitungan. Baik, para jamaah, orang yang ketika di dunia sangat ketat muhasabahnya, maka insya Allah peluang untuk dia selamat di kehidupan akhirat sangatlah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Ya, di antaranya di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan esoknya, yakni al-hayat ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Di sini poinnya para jamaah, hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan esoknya. Kata para ulama, ayat ini menjadi pokok mendasar tentang wajibnya muhasabah dalam kehidupan kita ini. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu akan naik levelnya ketika dia itu muhasabah. Dia akan
mendeteksi segala kekurangan, segala aib dan juga cacat pada dirinya kalau dia melakukan muhasabah. Demikian pula jika dia mendapatkan beberapa raihan kebaikan di dalam kehidupannya, maka muhasabahnya itu tidak akan menjadikan dia ujub, tidak akan menjadikan dia takabur dengan perolehan, dengan capaian kebaikan yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Justru yang ada adalah para jamaah yang dirahmati Allah, dia selalu merasa kurang dan selalu merasa kurang, sehingga jiwanya selalu mencela dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nafsul lawamah dikatakan oleh Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah. Beliau menyatakan tentang ayat ini, hiya wallah nafsul mu'min. Kata Imam Al-Hasanul Basri, itu demi Allah adalah jiwanya seorang beriman. Jadi nafsul lawamah itu adalah jiwanya seorang beriman. Bahkan Imam Al-Hasanul Basri di sini beliau bersumpah, demi Allah itu adalah jiwanya orang yang beriman. Ma yaral mu'min illa yalumu nafsah. Tidaklah seorang mukmin itu melainkan dia mencela dirinya sendiri. Ya, seorang mukmin itu tidaklah terlihat kecuali dia selalu mencela dirinya. Maksudnya apa di sini? Hasil daripada muhasabahnya, hasil daripada evaluasi yang begitu ketat pada jiwa dan raganya adalah yalumu nafsah. Dia senantiasa mencerca dirinya sendiri. Dia mengatakan pada jiwanya, ma aradtu bikalami, ma aradtu bikalami, apa yang aku kehendaki dengan ucapanku ini. Maksudnya apa? Dia memuhasabah, mengevaluasi amalan-amalan lisannya. Kalau dia berkata-kata yang baik, maka dia evaluasi, apa yang kau kehendaki dengan kata-kata baik ini. Kalau dia nasihatin orang, dia berzikir, dia baca Quran, dia melakukan amalan-amalan lisan, dia evaluasi amalan lisannya ini. Apa motivasi dasarnya di dalam melakukan kebaikan lisan ini? Ma aradtu bikalami, ma aradtu bihadithi nafsi. Apa yang aku kehendaki dengan bisikan jiwaku. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali bisikan-bisikan jiwa kita diarahkan oleh syaitan kepada bisikan-bisikan keburukan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Hasanul Basri, wal fajir la yuhasabu nafsah. Wal fajir, orang fajir itu tidak menghisab dirinya. Berarti orang yang selalu menghisab dirinya sehingga menghasilkan kesadaran yang sangat kuat tentang kekurangan-kekurangan dirinya sehingga dia mencela dirinya. Ini adalah sifatnya orang-orang beriman, sifatnya orang-orang yang selalu memendam keinginan yang besar untuk bisa selamat dan bahagia di kehidupan akhiratnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi muhasabah itu penting. Bahasa simpelnya gini Pak, muhasabah itu mencocokkan diri kita ini dengan syariat. Jadi kalau kita selama ini belajar agama, mengkaji ayat, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya sepekan sekali kita belajar agama. Ya, saat kita mendengarkan khutbah Jumat, itu minim-minimnya ya, semalas-malasnya orang beriman. Ya, setidak-tidaknya dia belajar agama saat berjumat, ya, saat dia Jumatan. Ya, dia dengarkan khatib Jumat memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan pengingat dan peringatan kepada kaum muslimin. Itu semalas-malasnya orang beriman. Dia mempelajari agama melalui khutbah Jumat yang dia dengarkan. Dia dengarkan ayat, dia dengarkan hadis, dia dengarkan peringatan-peringatan para ulama saat mendengarkan khutbah Jumat. Taib, alhamdulillah ya. Di sini pengajian berapa kali Pak seminggu?
2 kali. Masya Allah. Begitu kan? 2 kali seminggu tambah Jumatan 3 kali. Kajian pada subuh ada Pak? Tidak ada. Apa enggak ada jamaahnya? Nah itu para jamaah. Jadi kalau 2 sampai 3 kali sepekan, walhamdulillah. Jangan sampai blas sama sekali. Ini sebagian orang para jamaah ya dengan dalih saya sibuk gitu ya, enggak ada waktu untuk duduk di majelis taklim. Ditambah Jumatan, ketika Jumatan tidak mau mendengarkan. Ya, dia lebih senang sandaran di tiang, begitu ya, di bawah kipas atau di bawah AC. Dia lebih senang, lebih memilih tidur ketika khutbah Jumat. Terus apa yang didapatkan? Ya. Mana siraman rohani yang kemudian menyentuh ya ruang-ruang terdalam daripada hatinya itu? Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pentingnya muhasabah. Apa yang sudah kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan agama ini berupa ilmu, berupa nasihat, ya, ayat dan hadis yang kita pelajari, kemudian asarnya para ulama yang kita dengarkan, barakallahu fikum, coba cocokkan dengan keseharian kita. Cocokkan dengan keseharian kita. Maksudnya sudah cocok atau belum? Gitu ya. Kalau kita belajar tentang ikhlas, coba cocokkan dengan keseharian kita. Apa iya kita sudah ikhlas? Kalau kita belajar tentang bahayanya ujub, bahayanya takabur, bahayanya riya, bahayanya sum'ah, coba dievaluasi diri ini. Apakah iya kita sudah selamat? Ataukah ternyata belum? Karena di masa-masa ini para jamaah terkadang tahaddus bin nikmah ya dengan riya dan sum'ah itu beda-beda tipis. Begitu ya. Di zaman media sosial yang terkadang mohon maaf orang makan siang saja harus kemudian diposting. Begitu ya. Makan siang dulu guys, begitu ya. Hampir 24 jam ya. Kesehariannya diposting. Ya sedang safar naik pesawat diposting. Ya sedang naik kereta diposting. Sedang jalan kaki diposting. Mungkin mau ke toilet saja diposting. Gitu ya. OTW toilet gitu. Masya Allah para jamaah. Nah ini dimuhasabah. Ya keseharian kita mesti dimuhasabah. Apa ini? Yang kita lakukan ini sudah cocok nggak dengan syariat? Nah itu namanya muhasabah. Mencocokkan jiwa raga kita, keseharian kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah dengan muhasabah ini, semakin orang ketat muhasabahnya, disiplin dia di dalam bermuhasabah, maka insya Allah levelnya nanti akan terus naik. Kenapa? Karena kalau dia dapati pencapaian kebaikan di dalam agamanya, segera dia syukuri. Dan syukur itu menaikkan derajat seseorang di sisi Allah. Kalau kemudian dia dapati dalam muhasabahnya itu ternyata masih banyak yang tidak cocok antara keseharian dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong dia segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibin, orang-orang bertaubat kepada Allah juga akan diangkat derajatnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, betapa besarnya urusan muhasabah. Orang itu kalau muhasabah para jamaah, dia akan jujur kepada dirinya sendiri. Dia akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Hanya Allah kan yang mengerti batin kita, aslinya kita. Manusia mungkin memandang kita orang soleh. Apakah iya? Allah juga memandang kita, menilai kita sebagai orang soleh. Karena hukum dunia hanya hukum zahir. Manusia di dunia dihukumi dengan zahirnya saja. Ya adapun sarirah manusia, urusan batin manusia, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik para jamaah. Nah itu akan terevaluasi dengan muhasabah-muhasabah yang kita lakukan. Maka usahakan ya bangun sebelum sholat subuh. Ya mungkin sempatkan ya setengah jam sebelum azan subuh kita sudah bangun. Setidak-tidaknya untuk muhasabah, begitu ya, untuk sholat malam, karena itu waktu terbaik ya untuk kita bermuhasabah
Ya, menghitung diri, menghisab diri, mengevaluasi dan mencocokkan jiwa raga kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Kemudian yang ketiga, di antara sifat orang-orang yang memendam kepada kehidupan akhirat, orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, ta'thiruhum bimasyahidil mauta wa halatihim. Mereka itu sangat peka terhadap pemandangan dan juga keadaan orang-orang yang meninggal dunia. Baik para jamaah. Kematian itu sejatinya punya sentuhan yang sangat luar biasa terhadap jiwa kita. Orang itu kalau hatinya hidup, minimal hidup saja. Baik para jamaah. Lebih ideal hati yang hidup dalam keadaan yang paling sehat. Maka kematian itu pasti akan memberikan ibrah. Pasti akan memberikan sentuhan yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang memendam ambisi untuk bisa selamat di kehidupan akhirat, mereka pasti terpengaruh dengan pengaruh yang baik ketika mendengar berita kematian. Baik orang-orang terdekatnya ataupun orang-orang yang jauh darinya, dari kalangan kaum muslimin. Dan sekali lagi itu menunjukkan bahwa hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang hidup. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ada kisahnya. Kisahnya seorang tabi'iyun jalil, ya seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Suatu ketika ya beliau lewat di satu pasar di negeri Basrah. Maka kemudian orang-orang bertanya kepadanya. Apa yang ditanyakan? Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman. Yang dimaksud adalah surat Ghafir ayat yang ke-60. Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku ijabah doa-doa kalian. Baik para jamaah. Kemudian pertanyaannya apa? Wa nahnu nad'ullah falam yastajibu lana. Kami sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kenapa kami tidak mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati-hati kalian itu telah mati gara-gara 10 perkara. Perhatikan di sini. Jadi kenapa doa-doa kami tidak diijabah? Bukankah Allah menjanjikan ijabah di dalam firman-Nya tadi, ud'uni astajib lakum. Tapi kenapa kami tidak mendapatkan ijabah dari doa-doa kami itu? Maka jawabannya, karena hati-hati kalian itu telah mati. Nah, di antara sabab kematian dari hati, dan ini sejatinya kematian hakiki. Ya. Kalau orang itu jasadnya hidup, sehat, kuat, tapi hatinya mati, kata para ulama, sejatinya mereka itu bangkai-bangkai yang berkeliaran di atas muka bumi ini. Jadi ternyata hati kita bisa mati, sehingga doa-doa kita terhijab. Nah, matinya hati kita itu diantaranya adalah 10 sebab ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebutkan secara cepat. 10 sebab ini diantaranya araftumullah walam tu'addu haqqah. Kalian itu ngaku-ngaku mengenal Allah, tapi tidak pernah menunaikan haknya. Hak terbesar, ya, hak terbesar dari hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Kalian ngaku-ngaku mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Sebagian orang, Pak, kalau sudah ngaku sudah di level makrifat, dia tidak mau lagi sholat, dia tidak mau lagi ibadah. Sudah levelnya kayak level Tuhan. Maka bagaimana orang mengaku makrifat kepada Allah, kemudian tidak mau beribadah yang menjadi hak Allah? Maka mati orang yang seperti itu, mati hatinya. Kemudian yang kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan Al-Qur'an. Rutin mungkin membaca tapi tidak mengamalkan. Nah, ada yang lebih parah, Pak. Baca enggak, ngamalkan enggak. Nah, itu lebih parah. Yang masih baca mending. Ini dia tidak mengamalkan, bisa celaka. Bagaimana lagi yang tidak membaca juga tidak mengamalkan. Kemudian yang ketiga, wa za'amtum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Ya, kalian menyangka bahwa diri kalian itu cinta kepada nabi kalian, tapi ternyata kalian meninggalkan sunnahnya. Ya, bagaimana orang ngaku cinta kepada nabi kemudian sunnah-sunnahnya diperangi? Nah, ini kan aneh. Ya, seharusnya kalau orang itu ngaku cinta kepada Nabi, dia akan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa qultum anna syaitana lakum aduun wa wafaqtumuh. Ya, kalian berkata bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kami. Setan itu musuh kami, tapi ternyata kalian menyepakati setan. Ya, kalian ternyata berteman dengan setan. Nah, banyak orang para jamaah dirahmati Allah di hadapan orang lain ya seperti musuhnya setan. Ternyata setelah sendirian dia jadi temannya setan. Banyak yang kayak gitu, Pak. Nah, begitu. Nah, ini bikin mati hati. Berikutnya, wa qultum innakum mushtaqun ilal jannah wa lam ta'malu laha. Dan kalian mengatakan sesungguhnya kalian itu rindu kepada surga, tapi kalian tidak pernah beramal dengan amal yang mengantarkan kalian kepada surga. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan tarjun najat walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Ya, kalian yang menginginkan kesuksesan tapi kalian tidak pernah menempuh jalan-jalan kesuksesan itu. Sesungguhnya bahtera itu tidak akan berlayar di atas daratan. Nah, itu para jamaah. Banyak orang kalau ditanya pengen surga enggak? Oh, semua pasti menjawab, ya surga harga mati, gitu ya. Tapi giliran diajak mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga, ya mereka mundur ke belakang. So, silakan saja duluan. Nah, ini bikin mati hati. Berikutnya, wa qultum innakum takhafuna an-nar wa lam tahrabu minha. Kalian mengatakan sesungguhnya kalian takut terhadap siksa api neraka, tapi kalian tidak pernah menjauh dari siksa api neraka. Katanya takut dari neraka, tapi ternyata jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka mereka lalui. Baik para jamaah. Wa qultum innal maut haq wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwasannya kematian itu hak. Ya, ini juga diyakini orang-orang di luar Islam. Ya. Mereka meyakini bahwa hidup manusia terbatas, pasti juga nanti akan mati. Nah, kita orang beriman, keimanan kita terhadap kematian bukan sekedar pasti mati, tapi kita mempersiapkan perbekalan yang terbaik untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, banyak orang kemudian mengatakan bahwasannya kematian itu benar adanya, kematian itu pasti, tapi tidak pernah mereka mempersiapkan dirinya dengan perbekalan terbaik. Kemudian washtaghaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Ya, kalian sibuk dengan aibnya manusia. Ini fitnah di akhir zaman para jamaah. Ya, banyak orang yang senang jadi komentator. Begitu kan, Pak? Komentari orang itu seneng gak, Pak? Oh, enak banget. Kalau komentar tentang orang itu enak banget. Nilai orang begini-begini itu enak banget. Kenapa?
Karena itu kerjaannya setan, dibantu oleh setan. Ya. Konon katanya rating tertinggi di televisi itu apa Pak? Rating tertinggi acara apa Pak? Acara gosip. Ya. Semakin ramai acara gosip, ya, maka masya Allah luar biasa para jamaah. Itu rating tertinggi dari sekian banyak program acara di televisi, yang ratingnya tertinggi nomor 1 itu acara gosip. Kenapa? Karena penontonnya banyak. Itu jadwalnya bahkan bisa setiap waktu. Ya, ada di pagi hari, ada di siang hari, ada nanti di sore atau di malam hari. Kata Nabi, orang itu kalau menggibah seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Berarti kalau acaranya di pagi hari berarti sarapan bangkai. Kalau acaranya di siang hari makan siang bangkai. Kalau acaranya di malam hari berarti makan malam bangkai. Jadi itu ternyata yang diminati, ya, diminati oleh masyarakat kita. Ya, senang kalau bicarain orang tua memang enak. Kenapa? Dibantu syaitan, dihias-hiasi oleh syaitan. Komentar tentang orang, menilai-nilai orang, oh sangat enak sekali. Nah ini yang bikin mati hati, sehingga doa-doa kita terhijab. Kita sibuk dengan aibnya manusia, sedangkan kita lupa dengan aib sendiri. Padahal para jamaah, bisa jadi aib kita itu lebih banyak daripada aibnya orang. Berikutnya, wa akaltum ni'amallah wa lam tu'addu syukraha. Kalian makan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian tidak menunaikan ya syukur kepada Allah. Kita hari-hari ya menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, namun para jamaah yang dirahmati Allah, kita sering lalai dari tasyakkur bin nikmah. Makanya orang yang syukur itu kata Allah sedikit. Wa qalil min ibadiya asyakur. Sedikit sekali di antara para hambaku yang pandai bersyukur. Berarti kebanyakan manusia kufur nikmat. Semakin kufur nikmat, semakin mati hatinya. Berikutnya, yang terakhir, wadafantum mautakum. Nah, di sini poinnya. Poin kita terkait dengan pembahasan. Wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian sering mengubur jenazah orang-orang yang mati di tengah-tengah kalian, walam ta'tabiru bihim. Namun kalian tidak mengambil ibrah dari mereka. Begitu kan Pak? Ada berapa jenazah yang pernah kita iringi jenazahnya, yang kita ikut sampai ke pekuburan? Ada berapa jenazah yang pernah kita ikut serta memandikan? Ada berapa jenazah yang kita ikut serta mensolatkan, mengkafani, sampai menguburkan, mengantarkan dan menguburkan? Bapak kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tiap selesai sholat, minimalnya kita nyolatin jenazah. Dan begitu Pak? Terkadang para jamaah saking seringnya itu jadi nggak ada rasa, gitu ya. Saking sering kadang nggak ada rasa. Jadi sana nyolatin jenazah. Ya, karena mungkin saking seringnya, kadang orang nggak iktibar, tidak iktibar. Kenapa? Karena saking seringnya, jadi kayak biasa banget. Baik para jamaah. Nah kita sering ikut serta di dalam penyelenggaraan jenazah, tapi kita sering pula tidak mengambil ibrah, tidak mengambil ibrah. Nah itu disebabkan karena mati hati kita, nggak ada sentuhan-sentuhan. Tidak ada rasanya di hati. Sepertinya biasa saja. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang soleh terdahulu bisa nangis terseduh-seduh. Ya ketika sekedar mendengar informasi kematian fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka kata Ibrahim bin Adham, fa kaifa yustajabu lakum. Maka bagaimana kemudian doa-doa kalian itu akan diijabah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang punya iman terhadap kehidupan akhirat,
orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat peka, ya, sangat antusias di dalam mengambil ibrah terkait dengan masalah kematian. Makanya ada satu riwayat, walaupun riwayat ini ya didhaifkan oleh para ulama, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, namun sering dibawakan para ulama dalam nasihat-nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idhan, ya. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi kita. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari situ kemudian para ulama mengatakan nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Demikian pula penjelasan para ulama tentang dua ya sumber dari dinul Islam ini. Kemudian ada nasihat yang diam. Dia tidak bicara tapi menjadi nasihat bagi kita. Apa itu? Al-maut, yakni kematian. Coba bayangkan para jamaah, kalau orang itu hatinya masih hidup, ketika melihat orang yang dicintainya sudah terbujur kaku, padahal kemarin bersama kita, ya, siapa yang kemudian tidak bersedih, tidak tersentuh? Siapa yang kemudian tidak teringat akan kehidupan akhirat? Ternyata kematian begitu cepat. Nah, orang yang menyadari itu, dia pun akan sadar betapa ajal itu sangat dekat. Kalau ada kesadaran itu, maka itu akan mendorong dirinya. Untuk apa? Untuk meningkatkan amal ibadahnya, ya, memperbanyak perbekalannya, dan akan mendorong dirinya untuk taubat atas segala kelalaian. Ya, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga 3 poin ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa iman kepada kehidupan akhirat tidak cukup hanya di aku-aku, tapi dia memiliki ciri-ciri, ya. Orang yang benar-benar merindukan kebahagiaan dan keselamatan sampai kemudian dia finish di surga Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 3 ciri pada dirinya dari apa yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan ini. Baik, para jamaah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Masih ada waktu 8 menit, ya. Silakan, Pak. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, mana yang paling terbuka untuk dikerjakan? Apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam dengan 2 tasyahud, atau 4 rakaat dengan 1 tasyahud? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ya, para jamaah, ada satu riwayat sholatul lail masna. Sholat di malam hari itu 2 rakaat. Maksudnya adalah sholat sunnah. Nah pun demikian, ya, di sebagian penjelasan sholatul lail wan nahar, ya, sholat di malam hari juga di siang hari dari sholat sunnah itu masna. 2 rakaat. Itu Pak, ya. Jadi untuk sholat sunnah yang lebih dari 2 rakaat, ya, itu dikerjakannya dengan 2 rakaat. Itu yang kita pahami dan yang kita ketahui, gitu. Salat duha misalkan, sebagian ulama mengatakan boleh sampai 12 rakaat, ya, sebagian mengatakan maksimal 8. Nah, kaifiat pelaksanaannya itu dengan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat kemudian salam, nanti lanjut lagi 2 rakaat, salam lagi, lanjut lagi 2 rakaat, salam lagi. Maka demikian pula qabliyah zuhur. Jadi kaifiatnya 2 rakaat. Apakah ada pendapat lain? Allahu a'lam. Saya tidak tahu, ya. Tapi yang kami ketahui itu, ya, salat sunnah di malam ataupun di siang hari itu 2 rakaat. Ya, kecuali witir. Ya, witir punya kaifiat yang lain.
Ya, witir minimalnya kan 1 rakaat. Witir juga bisa 3 rakaat dengan 1 kali salam. Kemudian juga bisa para jamaah 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bahkan bisa 9 rakaat dengan kaifiat-kaifiat tertentu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Dan itu bisa digabung niatnya ya. Jadi ketika masuk ke masjid ya, tidak mesti satu-satu gitu ya. Masuk masjid setelah azan zuhur misalkan. Ada yang masuk 2 rakaat tahiyatul masjid dulu. Nanti setelah itu dia misalkan sholat habis wudu ya. Setelah sholat tahiyatul masjid, sholat habis wudu. Qomatnya masih lama, tambah lagi qobliyah. Sebetulnya tidak mesti begitu. Ya. Dia cukup sholat 2 rakaat bisa untuk semuanya. Bisa untuk tahiyatul masjid, ya bisa untuk ba'dal wudu, bisa juga qobliyah, sekaligus qobliyah. Ya. Kenapa bisa digabungkan niatnya? Karena kaifiatnya sama. Sama-sama 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat. Kemudian dari hukum juga sama. Sama-sama sunnah. Ya. Maka yang sama dari sisi hukum, yang sama dari sisi kaifiat, itu boleh digabungkan. Ya, boleh digabungkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau qabliyah subuh dengan sholat subuh bisa digabung Pak? Qabliyah subuh dengan sholat subuhnya bisa nggak digabung? Nggak bisa. Kaifiatnya memang sama 2 rakaat, tapi hukumnya berbeda. Sholat subuh itu hukumnya wajib, fardhu ain, ya sedangkan qabliyah subuh sunnah muakkadah. Begitu. Apalagi qadha puasa Ramadan dengan puasa Senin Kemis. Boleh nggak digabung? Ibu-ibu boleh nggak? Ibu biasanya yang punya hutang ibu-ibu ini, ya. Yang punya hutang puasa Ramadan. Nah, Ustaz sekalian saja biar nggak susah gitu. Senin Kemis sekaligus qadha Ramadan. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Qadha Ramadan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Kaifiatnya memang sama, sama-sama puasa. Al-imsak min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Itu niatnya puasa. Makna daripada puasa. Puasa sunnah begitu, kemudian puasa wajib juga begitu. Kaifiatnya sama. Ya, kita imsak mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Niat beribadah kepada Allah. Kaifiatnya sama, tapi hukumnya berbeda. Maka para jamaah tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Mandi besar karena junub dengan mandi Jumatan. Boleh digabung, Pak? Ini malam apa ini? Malam apa, Pak? Malam Jumat kan? Nah, ada sunnah bagi suami istri sebetulnya di hari Jumatnya. Lebih bagus di hari Jumatnya. Di hari Jumat berarti setelah terbitnya fajar atau setelah terbitnya matahari. Nah, misalkan pada subuh nanti, pada subuh Bapak melakukan kegiatan rutin. Kegiatan rutin suami istri, ya. Habis sholat subuh berhubungan badan dengan istri. Baik, berarti kan punya kewajiban setelah itu. Wajib apa? Mandi besar, mandi junub. Kemudian karena kita menghadapi Jumatan, juga ada mandi yang disyariatkan. Ala khilaf, ya. Tapi ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, ya. Mandi besar bagi yang sudah muhtalim, bagi yang sudah dewasa di hari Jumat itu hukumnya wajib. Maka bagi yang berpandangan wajib berarti terkumpul 2 kewajiban mandi di hari itu. Karena dia mau berangkat kerja, tidak mungkin mandi di kantor.
Nah, sekalian mandinya. Jadi sebelum berangkat kerja, dia mandi. Mandinya berapa kali? 1 kali saja. Tapi dengan menggabungkan dua niat. Pertama dia niat mandi junub karena habis hubungan badan dengan istrinya. Kemudian yang kedua dia niat mandi besar ya untuk Jumatan. Untuk Jumatan. Maka cukup 1 kali mandinya. Dengan 2 niat tadi. Kenapa? Karena hukumnya sama. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan hukumnya wajib mandi Jumat itu. Pertama hukumnya sama. Yang kedua kaifiatnya sama. Maka bisa digabung gitu. Jadi tidak usah mandi besar dulu gitu. Nanti pindah WC yang sebelah sana untuk mandi Jumatnya. Tidak usah begitu. Cukup 1 kali mandi dengan menggabungkan 2 niat tadi. Karena hukumnya sama menurut satu pendapat. Kemudian kaifiatnya juga sama. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat zuhur itu kan 2 rakaat.